yang tidak perlu dilegalisir, cukup kalau pakai aplikasi kan difoto, nanti bentuknya dalam bentuk JPEG atau PDF dikirim gitu. Nah kemudian kalau di SD ke SMP itu kan ada SKL, nilai raport rata-rata, kemudian nilai ujian dan nilai ijazah itu otomatis sudah tercover di sana, tinggal dikirim PDF-nya itu otomatis nanti akan diverifikasi oleh tim di sekolah. Kalau mereka misalnya melihat kakaknya tidak sesuai, dia akan kontak langsung kepada orang tua tersebut. Jadi ketika proses pendaftaran itu berjalan dan diupload, nanti ada proses verifikasi namanya. Dan ketika diverifikasi itulah muncul misalnya kalau aman ya dia clear, dia tinggal cetak registrasi sudah jalan, sudah diverifikasi. Tapi kalau masih warna merah gitu, artinya itu ada yang perlu diverifikasi ulang. Misalnya ketika dia foto namanya tidak kelihatan gitu. Betul. Atau kabur nah itu perlu verifikasi ulang. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya mudah sekali, cuma 3. Kecuali misalnya untuk yang jalur prestasi, kalau di SMP itu kita kan ada 20%. 20% itu terdiri atas 15% akademik dan 5% yang prestasi olahraga, seni dan yang lain. Nah, itu perlu juga disertakan. Kalau yang akademik itu pertama SKL sudah ada, dia harus menyertakan misalnya surat ranking ya yang dikeluarkan oleh sekolah, ranking 1, 2, 3. Misalnya dari sekian jenjang itu di kelas 9 itu dia ranking 2 atau 3, nah itu otomatis dia berhak untuk masuk di jalur prestasi akademik. Dan nilainya juga rata-rata 85 ke atas lah. Kalau masih 60 dipaksain kan juga kasihan nanti kan gitu ya. Kemudian kalau dia berprestasi non akademik, olahraga, seni dan lomba-lomba lainnya, dia juga harus menyertakan foto atau sertifikatnya ya. Di foto yang baik yang bisa terbaca. Nanti kami akan konfirmasi kepada misalnya kalau olahraga itu kepada lembaga yang mengeluarkan. Misalnya dari induk cabang olahraga, karate, senam dan sebagainya. Jadi memang ada proses verifikasi supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang yang memanipulasi. Dan tahun lalu itu ada kejadian di salah satu SMP, ada yang memanipulasi sertifikat ya. Dia ikut lomba tapi dia pakai punya orang lain dari luar, diganti namanya, ditulis sendiri. Itu ketahuan langsung. Dan anak itu langsung kita blacklist, tidak bisa mendaftar di jalur tersebut, dia harus ikut jalur yang lain. Jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Kita mengedukasi masyarakat bahwa kita jujurlah itu ya, sesuai dengan ini. Kalau memang anaknya berhak untuk masuk jalur-jalur tertentu, ya sesuaikan. Nah, satu lagi yang perlu saya garis bawahi bahwa yang mengambil jalur akademik dan non akademik tadi, yang prestasi ya, itu boleh lintas zona. Jadi kalau zona itu 4 tuh hanya untuk yang zonasi, yang nggak boleh, yang harus mengikuti zonanya. Tapi kalau yang akademik dan non akademik dia boleh lintas gitu. Nah, ini perbedaan dari yang zonasi dengan yang prestasi. Karena mendapat ibaratnya jalur khusus supaya ibaratnya boleh memilih. Betul. Dapat kebebasan untuk memilih sekolah yang mana yang untuk dimasuki. Betul. Satu lagi yang afirmasi itu kan untuk anak miskin, dia harus menunjukkan kartu ya, seperti PKH, kartu Indonesia Pintar, itu juga difoto saja sehingga itu bisa diverifikasi. Cuma syaratnya dia harus dekat dengan sekolah. Jangan sampai dia jauh ya, 10 kilo misalnya dari rumahnya, padahal ada sekolah yang dekat. Kan kasihan juga gitu, memaksakan. Jadi itu yang perlu diketahui masyarakat sehingga proses PPDB ini enak lah gitu ya. Kemudian boleh kita sebutkan juga aplikasi dan juga website mungkin yang bisa digunakan orang tua untuk mendaftar. Oh iya, kalau yang SMP itu kita pakai web ya, nama webnya adalah samarinda.siap strip ya, bukan itu pbdb.go.id. Jadi itu bisa dilihat di Google, itu nanti tinggal masuk ke webnya. Cuma belum buka sekarang, tanggal 23 baru mulai. Jadi kalau mau lihat yang sekarang versi demo. Betul. Versi demo, kami juga nanti akan share tutorialnya di medsos dan juga di media yang lain supaya masyarakat bisa mencoba-coba dari sekarang gitu.
Kemudian dari Pak Joko, apakah memang aplikasinya bisa mungkin disebutkan kepada pemirsa di rumah ketika Iya. Jadi untuk SD ini kalau kita langsung ke aplikasi ya, aplikasinya nanti Bapak Ibu SD itu bisa di Play Store diunduh ya, yang pakai ini Android smartphone Android. Kalau yang pakai iOS juga bisa di Apple ya, di Apple. Nama aplikasinya Pak? Nama aplikasinya adalah PPDB Kota Samarinda. Dia keluar nanti. Nah, langsung di-download aja di aplikasi itu. Tinggal ngisi, enak sekali. Betul. Jadi memang itu user friendly ya. Jadi sangat memudahkan bagi orang tua. Gitu. Siapa saja gampang gitu loh. Tapi kalau andai kata masih kesulitan saja ya tetap datanglah ke sekolah, nanti tetap akan dibantu. Nah, mengenai sistem zonasi, ini memang perlu saya jelaskan kepada masyarakat ya. Jadi PPDB ini, berbagai sistem pernah dicoba ya. Betul. Dulu pernah ada sistem menggunakan tes. Wah, akhirnya juga ribut katanya ini itu dengan segala kelebihan dan kelemahannya dibahas. Akhirnya berubah dengan sistem yang kedua kalau di SMP misalnya pakai sistem bukan Pak, pakai ini nilai, ya kan? Nah, pakai nilai apa? Nilai dari SD, nilai USBN. Nah, itu ternyata juga banyak komplain. Wah, USBN itu yang pinter-pinter kan anaknya orang kaya-kaya yang punya banyak uang untuk ikut les, untuk beli buku. Bagi keluarga yang tidak mampu, nggak bisa apa-apa ini, nggak dapat sekolah. Akhirnya terus-menerus dari orang miskin. Nah, akhirnya pemerintah merubah sistem zonasi, gitu kan? Tidak pakai ujian, tidak pakai nilai. Wah, juga masih komplain lagi. Kenapa? Wah, kami ini percuma ngeleskan anak kami. Sudah berbulan-bulan kita ngantar jemput ini nilainya tinggi. Sekarang tidak dipakai. Hanya jarak. Kalau gitu dekatkan bangun rumah sekolah di dekat rumah saya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita pakai sistem perpaduan lah. Nah, waktu sistem tahun lalu sudah perpaduan. Tahun lalu ya perpaduan ya. Tahun lalu sudah perpaduan antara zonasi dan prestasi. Dan itu pun zonasinya masih agak lebih diperbesar, prestasinya agak kurang. Nah, sekarang diturunkan lagi zonasinya, prestasinya diperbesar. Nah, pasti nanti juga pro kontra akan selalu ada, komplain-komplain akan selalu ada. Karena bagi masyarakat itu seperti yang sering kita dengar ya, bahwa apapun aplikasi itu, apapun sistem nggak bagus, pokoknya jelek semuanya. Kecuali kalau anakku diterima, baru itu bagus gitu. Ya kan? Juga dapat keuntungan. Iya. Jadi biar apa kita nyiptakan sistem itu pasti sudah kita dicari sela-selanya, diserang ketika putra-putri beliau tidak diterima. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun ini kita mencoba mempelajari hasil atau kita evaluasi sistem zonasi tahun lalu untuk SD. Ini khususnya SD ya. Dulu itu kita lakukan per kecamatan. Nah, pada saat per kecamatan, bahkan kita tentukan kelurahan sampai RT-nya, itu pun juga masih dikomplain. Nah, akhirnya kita coba pada saat ini, Bapak Ibu ya, orang tua murid yang ada di rumah, kita coba perluas zonasinya. Jadi satu contoh, misalnya saja Samarinda Kota. Sekolah-sekolah yang ada di Samarinda Kota ini, itu untuk siapa? Siapa yang boleh mendaftar di sekolah yang ada di Samarinda Kota? Pertama adalah seluruh warga yang ada di Samarinda Kota. Baru yang kedua, siapa lagi yang boleh mendaftar? Ini boleh loh ya, bukan berarti harus diterima loh. Karena nanti diseleksi berdasarkan umur. Betul. Kemudian yang boleh mendaftar adalah kecamatan yang melingkupinya. Nah, berarti kan lebih luas nih. Contoh yang terdekat. Contoh yang terdekat misalnya kalau Samarinda Kota itu dilingkupi oleh kecamatan apa itu? Samarinda Ulu. Kemudian Sungai Pinang, ya kan? Samarinda Ilir boleh mendaftar, hanya boleh, tapi belum Bukan berarti diterima. wajib juga untuk mendaftar di sini. Tidak wajib. Nah, kami justru sangat menyarankan sesuai dengan roh daripada zonasi itu kan mendekatkan sekolah dengan rumah. Betul. Karena kalau memang semua orang sadar akan itu mungkin jalanan juga tidak terlalu sibuk, ramai, tidak terlalu macet kan. Terutama pada saat berangkat sekolah, jadi betul. akhirnya kemacetan pun terjadi di dekat sekolah seperti itu. Iya, tapi kalau mereka dekat di rumahnya kan,
udah jalan kaki aja mungkin gitu kan, nggak perlu harus jauh-jauh. Terus dan itu kalau dikaji secara nasional gitu, zonasi itu akan mempunyai banyak manfaat. Yang pertama akan terjadi penghematan BBM yang luar biasa, secara nasional. Orang kan mengurangi jaraknya, kemudian mengurangi kemacetan, mengurangi terjadinya kecelakaan. Itu banyak sekali, makanya kita perlu dukung nih zonasi ini. Dan salah satunya juga mungkin membuat siswa ini tidak terlambat atau datang ke sekolah, Pak, ya, karena dengan kemacetan yang terjadi dan berbagai macam hal. Makanya nanti